Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan tema Berpancasila dalam Kehidupan Global. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi esensinya. Maka dari itu, ikuti kita sampai akhir ya. Tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya, Askana Latifa, lalu ada Khalilah Naura, Ririn Nuraini, Syifa Naila, Ahmad Tamimi, serta Ardiansyah. Nah, sebelum kita masuk ke materinya lebih lanjut, aku akan membahas latar belakangnya. Nah, ternyata globalisasi membawa pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat Indonesia, mulai dari gaya hidup, budaya, hingga cara berpikir. Arus informasi dan budaya asing yang begitu cepat seringkali tidak sejalan dengan nilai-nilai luhur bangsa, jika tidak disikapi dengan bijak. Nah, globalisasi bisa mengikis semangat kebangsaan dan rasa cinta tanah air loh. Oleh karena itu, penting bagi setiap warga negara untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar dalam menyaring dan menyikapi pengaruh global agar tidak kehilangan jati diri sebagai bangsa. Nah, Pancasila sebagai ideologi bangsa mengandung nilai-nilai luhur seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan. Nilai-nilai tersebut harus menjadi pedoman dalam menghadapi tantangan globalisasi. Dengan menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Indonesia tetap bisa terbuka terhadap kemajuan dunia tanpa melupakan identitas dan karakter bangsa. Berpancasila dalam era globalisasi bukan hanya soal mempertahankan nilai, tapi juga menjadikan Pancasila sebagai kekuatan moral dalam menghadapi perubahan bangsa. Nah, selanjutnya, apa saja sih kekuatan bangsa dan negara Indonesia? Yang pertama adalah Pancasila. Pancasila adalah falsafah dasar, pandangan hidup bangsa, dasar negara, ideologi negara, dan segala sumber hukum negara. Pancasila memiliki nilai-nilai yang dapat menjadi solusi untuk berbagai persoalan global, seperti peperangan, krisis lingkungan, kesehatan, individualisme, dan perubahan iklim. Yang kedua adalah geografis Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau. Indonesia juga memiliki posisi geografis yang strategis karena diapit oleh dua benua, yaitu Asia dan Australia, dan dua samudera, Pasifik dan Hindia. Posisi ini membuat Indonesia menjadi tempat transit dan penghubung perdagangan negara-negara Asia Timur seperti China, Taiwan, Jepang, dan Korea Selatan dengan negara-negara di Asia Tengah seperti Afrika hingga Eropa. Nah, selanjutnya adalah keragaman bangsa. Indonesia memiliki keragaman suku bangsa, bahasa adat, dan produk hukum adat yang sangat kaya. Keragaman ini menjadi modal penting untuk meningkatkan kompetensi multikulturalisme dan hidup berdampingan. Suku-suku bangsa di Indonesia memiliki kekuatan unik masing-masing, yang memungkinkan mereka bekerja sama satu sama lain. Setelah itu, ada sumber daya alam. Indonesia memiliki sumber daya alam yang luar biasa, termasuk seperti pengekspor kayu lapis, plywood, terbesar ketiga di dunia loh, cadangan sumber energi minyak yang berlimpah, dan cadangan sumber energi batu bara terbesar di dunia. Indonesia juga memiliki hutan tropis terluas ketiga di dunia dengan keanekaragaman hayati yang melimpah. Nah, 2 poin terakhir, kita ada kekuatan militer. Berdasarkan Global Firepower 2017, peringkat militer Indonesia berada di posisi ke-1 di ASEAN dan ke-14 di dunia dari 133 negara. Lalu, bonus demografi. Indonesia memiliki populasi yang besar, yaitu nomor 4 di dunia. Diproyeksikan pada tahun 2030, penduduk usia produktif dalam kurung 15-64 tahun akan mencapai 203,1 juta orang yang akan berkontribusi pada pembangunan ekonomi. Nah, setelah itu kita ada peluang bangsa dan negara Indonesia. Yang pertama adalah The Archipelago Economy Unleashing Indonesia Potential di 2012. McKinsey menyebutkan bahwa Indonesia berpotensi menjadi kekuatan ekonomi ke-7 di dunia pada tahun 2030. Hal ini bisa dicapai dengan peningkatan produktivitas, pemerataan pertumbuhan ekonomi, dan penyelesaian masalah infrastruktur. Yang kedua adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan ini dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Indonesia, terutama dalam mewujudkan wawasan masyarakat Indonesia terhadap ilmu pengetahuan dan keterampilan. Setelah itu, ada sumber daya alam. Sumber daya alam Indonesia dapat menjadi daya tarik bagi investor asing yang membantu pertumbuhan perekonomian nantinya. Setelahnya ada pariwisata.
Indonesia memiliki potensi pariwisata yang sangat besar. Pada tahun 2018, Indonesia berhasil menarik 15,8 juta wisatawan mancanegara, meningkat 50% dari tahun sebelumnya. Yang terakhir adalah industri halal. Indonesia memiliki potensi besar dalam industri produk halal, terutama karena Indonesia adalah negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Industri halal mencakup makanan halal, keuangan Islam, pariwisata halal, busana sederhana, media, dan rekreasi halal. Pada tahun 2019, kontribusi industri halal terhadap PDB Indonesia mencapai 67,6%. Selanjutnya adalah beberapa kelemahan dari berpancasila dalam kehidupan global. Kualitas SDM masih rendah. Indonesia tertinggal dari negara lain dalam pengembangan sumber daya manusia termasuk dalam bidang pendidikan dan keterampilan. Yang kedua, pembangunan belum merata. Ketimpangan antar wilayah, terutama antara Jawa dan luar Jawa, menyebabkan perbedaan besar dalam infrastruktur dan pelayanan publik. Yang ketiga, sumber daya alam kurang dikelola secara optimal. Potensi alam yang besar belum dimanfaatkan secara efisien dan berkelanjutan karena eksploitasi dan minimnya teknologi ramah lingkungan. Keempat, korupsi yang sistemik. Korupsi menghambat kemajuan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, serta memperburuk distribusi kesejahteraan. Kelima, praktik pungli di banyak sektor. Pungutan liar di instansi publik menghambat pelayanan dan merugikan masyarakat, sehingga perlu transparansi dan reformasi pelayanan. Selanjutnya, ada tantangan utama dari berpancasila dalam kehidupan global. Nah, yang pertama itu ada ideologi asing, yaitu masuknya berbagai ideologi dari luar, seperti liberalisme, kapitalisme, dan komunisme, yang dapat mengancam nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara. Yang kedua, ada budaya asing, yaitu arus deras budaya asing, terutama melalui media sosial dan internet, dapat mengikis nilai-nilai budaya lokal dan mengarah pada gaya hidup yang tidak sesuai dengan Pancasila. Selanjutnya ada berita bohong, yaitu penyebaran berita bohong atau hoax dan ujaran kebencian melalui media sosial dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa, serta menciptakan konflik. Individualisme dan pragmatisme, yaitu globalisasi yang mendorong sikap individualistis dan pragmatis yang dapat mengurangi semangat gotong royong dan solidaritas sosial. Nah, yang keempat ini ada praktik KKN, yaitu praktik KKN yang masih terjadi di berbagai sektor juga menjadi tantangan serius dalam penerapan Pancasila sebagai dasar negara. Radikalisme dan intoleransi, yaitu munculnya paham radikalisme dan intoleransi bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang menjunjung tinggi keberagaman dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, yang terakhir ini ada kemajuan teknologi, yaitu meskipun teknologi informasi membawa peluang, namun juga menghadirkan tantangan dalam penyebaran konten negatif dan disinformasi yang dapat merusak nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai pemandu. 1. Pancasila berfungsi sebagai bintang penuntun atau listar dalam menghadapi tantangan lokal, nasional, dan global. 2. Nilai-nilai bersifat fleksibel dan adaptif, bukan petunjuk teknis yang kaku. 3. Menjadi panduan hidup bangsa dalam setiap situasi dan perkembangan zaman. Baik, yang terakhir, kesimpulan. Di tengah arus globalisasi yang membawa kemajuan teknologi, keterbukaan informasi, dan peluang kerja sama internasional, Pancasila tetap menjadi landasan utama bagi bangsa Indonesia. Nilai-nilainya berperan penting sebagai penyeimbang dan filter moral agar masyarakat dapat menyaring pengaruh asing, mempertahankan budaya lokal, serta menjaga identitas sebagai bangsa yang religius, adil, beradab, dan menjunjung tinggi semangat gotong royong. Dengan demikian, Pancasila memastikan bahwa perkembangan yang terjadi sejalan dengan kepribadian dan nilai-nilai luhur bangsa. Nah, itulah dia materi esensi dari kelompok 2. Terima kasih banyak atas perhatiannya ya.